Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita istirahat malam ini, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah menjadi tradisi masyarakat Timur, kalau mereka berkunjung, apalagi berkunjung kepada raja, orang selalu membawa persembahan, atau dalam Alkitab Perjanjian Lama disebut upeti. Sejak awal orang-orang Majus, ketika mereka melihat bintang terang itu, mereka punya pengakuan bahwa ada seorang raja yang baru lahir. Dan karena pengakuan mereka mempersiapkan diri dengan baik, tidak hanya pergi di tempat yang jauh meninggalkan kampung halamannya, tetapi mereka membawa persembahan. Dan jenis persembahannya ada 3, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, para ahli tafsir Alkitab menyepakati bahwa 3 jenis persembahan itu melambangkan 3 status yang akan dihadapi Yesus. Yang pertama, emas melambangkan Yesus sebagai raja. Raja yang diurapi, raja yang dinantikan kehadirannya. Dia akan memimpin bukan dari tahta kekuasaan seperti seorang raja dunia. Dia tidak akan memimpin dengan persenjataan lengkap, tapi dia akan memimpin dari salib itu dengan kasih. Itulah sebabnya para Majus mempersiapkan emas sebagai tanda, sebagai penghormatan, sebagai pengakuan dan kekaguman bagi seorang raja. Yang kedua, saudara-saudara, kemenyan itu biasanya dibakar dan baunya itu untuk menyenangkan menyembah Tuhan. Dan itu dilakukan oleh seorang imam. Imam membakar ukupan untuk menyenangkan hati Allah. Imam adalah pembangun jembatan untuk menghubungkan manusia dengan Allah. Dan karena itu mereka mempersiapkan kemenyan bagi Yesus, tidak hanya sebagai seorang imam, tapi dia menjadi perantara antara manusia dengan Bapa di sorga. Itulah sebabnya suatu ketika Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku, sebab akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang ketiga, mur biasanya dipakai untuk meminyaki mayat atau jenazah. Jadi Allah sudah memberitahu kepada para Majus untuk membuka mata kita semua bahwa Yesus tidak hanya datang sebagai raja, dia tidak hanya sebagai imam, tapi dia akan mempersembahkan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Itulah saudara-saudara bentuk-bentuk persembahan yang memberi penghormatan khusus bagi seorang raja, seorang imam, dan seseorang yang mempersembahkan dirinya buat Allah. Saudara-saudara, persembahan-persembahan itu berkualitas tinggi di zamannya, dan saya kira sampai hari ini
emas pun adalah lambang kekayaan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita harus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur? Bagaimana kalau kita tidak punya emas, kemenyan, dan mur? Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebelum Anda bergaul akrab dengan raja itu, maka langkah pertama yang harus dilakukan ialah persembahkan hidupmu, diatur, dikuasai, dikendalikan oleh Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas hidup. Yang kedua, sadarlah dan akuilah bahwa Yesuslah pengantara utama, imam besar agung yang akan membawa kita menghampiri tahta kasih karunia Bapa. Dan yang ketiga, kita punya pengakuan bahwa Yesus mati di kayu salib sebagai tanda cinta kasih tanpa syarat untuk membuat kita semakin dahsyat di hadapan Tuhan. Dan karena itu, saudara-saudaraku, dalam rangka perayaan Natal tahun 2022, saya mengencourage semua jemaat supaya yang pertama, pandanglah Yesus tidak hanya juru selamat, tetapi dia adalah Raja yang diurapi, Raja yang berkuasa atas hidup kita. Dia menjadi imam besar, pengantara antara kita dengan Bapa, dan dia telah menyerahkan dirinya mati untuk keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita supaya kita terus menjadi orang-orang yang taat pada firman-Nya. Haleluya.